pada tabel 2 di total sampel ini dihasilkan dari jumlah rata R1 C5 ditambah dengan C24 yang menghasilkan angka 70. Begitupun dengan perhitungan pada jumlah rata R2 dan rata R3. Selanjutnya ini didapatkan dari perrata di pangkat 2. Jadi rata C5 sampai dengan C24 itu di pangkat 2, lalu ditambah dan menghasilkan angka 278. Begitupun dengan perhitungan R2 dan R3. Lalu selanjutnya ini dihasilkan dari jumlah di pangkat 2. Jadinya dari jumlah ini di pangkat 2 yang menghasilkan angka 4.900. Begitupun dengan rata R2 dan rata R3. Lalu ini 9.950 itu dihasilkan dari jumlah rata R1, rata R2 dan rata R3 yang menghasilkan 1.950. Selanjutnya rata-rata itu dihasilkan dari jumlah rata dibagi panelis. Jadinya jumlah pada rata ini dibagi dengan panelis yang menghasilkan angka 3,5. Begitupun dengan perhitungan pada rata R2 dan rata R3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel total panelis. Cara mencari nilai ini adalah menjumlahkan rata 1, rata 2, rata 3 per panelis. Selanjutnya untuk mencari nilai ini adalah dengan per rata di pangkat 2. Untuk mencari nilai ini adalah jumlah ini di pangkat 2 dengan ini. Untuk mencari ini dengan cara menjumlahkan dari panelis pertama sampai panelis ke-20. Begitupun dengan nilai yang ini dan yang ini. Baik, selanjutnya kita sambung dengan tabel sidik ragam tingkat. Pada tabel sidik ragam tingkat ini ada sumber ragam di mana adanya DB atau debit bebas, JK, KT, F hitung, F tabel 5% dan 1%. Pada sumber ragam ini ada perlakuan. Bagaimana untuk menghasilkan 2? 2 ini adalah perlakuan 3 dikurang 1, maka akan menghasilkan 2. Replikasi yaitu jumlah panelis yang dikurang 1, maka akan menghasilkan 19. Sedangkan galat yaitu perlakuan dikali dengan replikasi. Total adalah total dari seluruh bagian ini. Pada JK perlakuan kita masuk ke jumlah rata 1 dikuadratkan 2, jumlah rata 3 di pangkat 2, jumlah rata 3 di pangkat 2, maka dikurang dengan dari jumlah faktor koreksi. Faktor koreksi yang diperoleh sebelumnya kita hitung dulu. Grand total dikurang dengan jumlah kelompok dikali jumlah perlakuan, di mana grand total tersebut kita mendapatkan 170 per jumlah kelompok atau jumlah panelis itu 20 dikali dengan jumlah perlakuan yaitu 3, menghasilkan 481,667.
maka kita akan bisa menghitung JK perlakuan. Menghasilkan 15,83. Untuk JK replikasi yaitu dengan JK panelis. Kita menghitung dari jumlah. Nah, dari jumlah rata ini dikuadratkan 2. Dikuadratkan 2 dibagi dengan jumlah perlakuan. Jumlah perlakuan 3 dikurang FK. FK tadi 481,667 menghasilkan 25,00. Untuk JK galat yaitu JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kelompok. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu jumlah kuadrat total, di mana jumlah kuadrat total yaitu total jumlah kuadrat dikurang faktor koreksi, di mana total jumlah kuadrat yaitu 574. 574 ini diperoleh dari hasil jumlah yang dikuadratkan menghasilkan 574. Maka setelah diperoleh dikurangkan dengan faktor koreksi yang telah dihitung sebelumnya menghasilkan 92,33. Maka akan dapat nilai galat yang akan dikurangkan menghasilkan 51,50. Selanjutnya ada KT. KT perlakuan ini kita dapatkan dari JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Begitu seterusnya. Pada F hitung didapatkan dari KT perlakuan dibagi dengan KT replikasi menghasilkan 6,0167. Untuk menghitungnya, agar kita mendapatkan kesimpulan, kita harus melihat dulu F tabel pada 5% dan 1%. Untuk mengetahui berapa nilai F tabel 5% dan 1%, kita perlu menghitung. Pada F tabel 5% perlu dihitung jika 0,05 dari desimal 5%. Pada F tabel ini kita mengetahui nilai kritis pada jumlah perlakuan. Jumlah perlakuan yaitu DB pada nilainya adalah 2,38 adalah nilai galat yang telah dihitung sebelumnya. Maka memperoleh hasil 3,245 dibulatkan menjadi 3,23. Pada F 1% itu sama. Yang membedakan adalah mendesimalkan 1%, 0,012 dan nilai galat. Selanjutnya kita urutkan menjadi replikasi, perlakuan, galat, dan total. Pada F hitung di tabel bawah, pada jumlah perlakuan DB-nya 2, JK 15,833, sedangkan KT 7,92 dan F hitung itu 5,84 diperoleh dari E40 dibagi E41. E40 dibagi dengan E41 memperoleh hasil 5,84 dan F tabelnya 3,24.
3,24 dapatkan dari yang di sini tadi. Dapat disimpulkan jika F hitung lebih besar dari F tabel 0,05 atau F tabel 5%, maka dinyatakan dengan hasil sangat berbeda nyata. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji Duncan. Untuk mencari XX-nya ini kita bisa lihat dari galat KT yaitu sebesar 1,36 dibagi dengan 20 panelis yaitu menghasilkan 0,260. Selanjutnya untuk tabel P ini, kenapa di sini bisa tertulis P 2 dan 3? Karena di sini bisa dilihat dari rata yaitu ada 3. 3 dikurang 1 sisa 2, tetapi kita hanya mengambil rata 2 dan 3. Untuk mencari SSR, kita bisa lihat di sini. Ini kita lihat dari tabel di Duncan. Itu dia kita lihat dari galat 38 dengan P-nya 2. Bisa kita lihat di tabel Duncan sini. 38. Karena pada tabel Duncan ini tidak ada DF yang 38, kita mencari yang terdekat yaitu 40. Di tabel 2 yaitu menghasilkan 2,86. Nah, selanjutnya pada tabel 3 itu kita lihat juga di tabel Duncan dengan perlakuan yang sama. Untuk mencari LSR itu kita bisa melihat di XX 0,26 dikali dengan SSR yaitu 2,86 yang akan menghasilkan 0,744. Selanjutnya dengan perlakuan di tabel 3 LSR itu juga sama, kita menggunakan rumus XS 0,26 dikalikan dengan SSR 3,01 yang menghasilkan 0,78. Selanjutnya kita bisa lihat di tabel rata-rata di atas ini. Pada rata 1 rata-ratanya 3,5, rata 2 2,75, rata 3 2,25. Karena ini kita urutin dari yang terkecil terbesar, otomatis kita tukar dari yang terkecil ke terbesar. Bisa lihat di sini. Selanjutnya kita mencari rata-rata dari R2 ke R1. Itu kita menggunakan rumus 2,75 dikurang dengan 2,25 yang menghasilkan 0,5. Selanjutnya untuk kita mencari rata R1 yaitu 3,5 dikurang dengan 2,75 yang kita dapat hasilkan 0,75. Selanjutnya kita akan memastikan untuk memastikan untuk rata-rata R1 dan R3 itu berapa sih? Kita bisa lihat di sini. Itu kita bisa mencari di 3,5 dikurang dengan 2,5 yang mendapatkan hasil 1,25.